Assalamualaikum warahmatullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के साथ bersama Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam janji kemenangan jemaat kepada jemaat beliau. Setiap orang Ahmadi, bahkan para penentang jemaat pun juga melihat itu sempurna. Hari ini dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, di negara manapun kalian pergi, di sana terlihat ada orang Ahmadi, kendati sedikit, 1-2 sekalipun. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam di satu tempat bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada jemaat, wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Yang penjelasannya di dalam Barahin Ahmadiyah, beliau bersabda, bagian ayatnya, dan ini merupakan wahyu juga kepada beliau, bahwa orang yang mengikuti engkau, yakni secara hakiki, termasuk dalam kelompok orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya, mereka kepada para penentangnya akan diberikan kemenangan sampai hari kiamat, yakni dengan dalil dan hujat mereka itu akan tetap menang di atas para penentangnya. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam bersabda setelah menjelaskan itu sebagian yang saya telah jelaskan, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berjanji bahwa janji Tuhan itu adalah benar. Kini adalah merupakan penyemaian. Ini sabda beliau ini adalah 2002 ketika beliau bersabda bahwa ini masih sedang dalam tahap penyemaian. Beliau bersabda, apa kehendak daripada para penentang kita dan apa keinginan para penentang, kini mereka baru mengetahui kalau mereka merenungkan. Kalau mereka ingin mengetahui kehendak Tuhan, maka renungkanlah, maka akan segera mengetahui setiap orang akan kehendak ilahi itu. Beliau bersabda bahwa kalau mereka merenungkan bahwa setiap upaya mereka dan makar mereka akan selalu gagal. Beliau bersabda, kalau mereka tidak menentang, kalau tidak ada para penentang, maka tidak akan ada kemenangan.
Ini di dalam kemajuan ini tidak akan ada corak penemuan, karena mukjizah itu akan terang kalau ada penentangan. Beliau bersabda, ada upaya di satu sisi mereka ingin menghancurkan kita. Mereka sampai tidak mau menjawab salam kita, dan mereka menyebut kita secara gaib pun dengan kebencian. Jadi kebencian mereka itu sudah sampai kepada puncaknya, dan kedengkian mereka dan kata-kata kotor mereka di hadapan umum itu sudah sampai melanggar batas. Jadi inilah perkataan para penentang. Beliau bersabda bahwa di pihak lain Allah Subhanahu wa taala secara luar biasa mengherankan, membesarkan jemaat ini. Kalau bukan ini mukjizat apalagi? Beliau bersabda, apakah ini pekerjaan perbuatan kita atau jemaat kita? Tidak. Bahkan perbuatan ini adalah merupakan perbuatan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang kedalamannya dan rahasianya tidak akan ada yang tahu. Beliau bersabda, ini merupakan pekerjaan Tuhan, dan pekerjaannya, perkataan itu sangat aneh, sangat unik, dan pemandangan daripada keunikan ini setiap hari kita lihat. Tidak hanya sekedar ini bahwa orang-orang yang baik masuk ke dalam jemaat ini. Setiap hari jumlah jemaat ini bertambah. Jumlah anggota jemaat pun memperoleh keberkatan, dan hartanya pun juga mendapat keberkatan. Dan hal ini untuk para penentang lebih membakar lagi kebencian mereka. Setiap hari kita mendengar berita dari Pakistan, kebencian dan kedengkian dan keirihatian sedemikian rupa membutakan mereka, sehingga gambar Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam mereka pecah-pecahin dan mereka tulis dengan tidak benar. Mereka injak-injak gambar Hazrat Masih Maud. Seorang yang nakal di depan gambar, di depan tokonya dia taruh gambar itu, dan siapapun yang jalan dia menginjaknya gambar itu. Walhasil ini merupakan pekerjaan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan aparat sendiri yang berhati bersih yang didirikan untuk menentang upaya itu. Dan seorang dari aparat mereka bersikap keras dan memungut gambar itu dari sana. Dan hendaknya ingat para penentang itu bahwa ini merupakan pekerjaan Tuhan. Allah Subhanahu wa taala kepada para utusannya, kepada orang yang mencintai dia mempunyai gairat. Gairat Allah Subhanahu wa taala terhadap kekasihnya. Kepada orang yang berfitrat buruk itu pasti akan menuntut balas, dan pasti akan dia tuntut balas kepada orang itu. Sesungguhnya orang-orang itu dan para pemukanya pun juga akan menjadi ibrat, menjadi pelajaran. Dan orang ini akan tiba saatnya bahwa tidak hanya sekedar gambar, bahkan orang ini pun akan diinjak-injak juga lebih dari itu. Orang-orang Ahmadi mereka akan bersabar dan berdoa, dan inilah ajaran kita bahwa apapun yang mereka kerjakan menurut mereka itu mereka untuk menghancurkan hati kita. Apapun juga mereka lakukan, mereka akan lakukan. Kita tidak akan melanggar undang-undang, dan kita tidak akan pernah melanggar undang-undang itu untuk menuntut balas. Kita akan tetap berdoa dan akan terus kita berdoa. Dan inilah merupakan keistimewaan orang Ahmadi. Maka setiap orang Ahmadi hendaknya di dunia ini, dan khususnya orang Ahmadi di Pakistan, perlu mengistimewakan ini, mempercantik ini. Hendaknya harus lebih banyak lagi berdoa bahwa inilah senjata kita. Selain itu,
tidak ada senjata kita yang akan bisa ampuh. Kadang-kadang ada orang mengatakan ini hendak dilakukan, itu dilakukan. Hendaknya kalian harus meningkatkan upaya doa-doa kalian. Walhasil, saya tengah berbicara bahwa kemajuan jemaat, berkenaan dengan kemajuan jemaat, bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, bahwa bagaimana orang-orang yang berfitrat baik terjadi perubahan revolusi dalam diri mereka. Yang sedikit saja mempunyai kecintaan kepada Islam dan sedikit saja ada kecintaan kepada agama, walhasil mereka ke arah Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam terus ada daya magnet di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada mereka. Tetapi orang-orang duniawi, orang materialistik yang tidak ada daya ketertarikan di antara mereka tidak sebagian ada yang tidak yakin pada Tuhan. Mereka pun terpaksa berpikir bahwa ini merupakan jemaat yang langkahnya setiap saat menuju kepada kemajuan. Orang-orang ini terpaksa mengatakan bahwa kalian yang mengemukakan ajaran Islam, ajaran ini nampaknya bahwa satu hari akan memperoleh kemenangan di dunia ini. Jadi sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam bersabda bahwa ini merupakan pekerjaan Tuhan. Dan inilah tugas pekerjaannya, bahwa aneh unik yang zahir. Para warga jemaat demi untuk Tuhan dalam tugas jemaat, mereka melaksanakan pekerjaan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala seberapa berkat itu diberikan keberkatan yang begitu besar, dan inilah perkara-perkara yang menjadikan para musuh menjadi kebakaran jenggot, dan ini terus terjadi. Jadi kedengkian ini tidak dari kita, bahkan di dalam diri mereka. Ini adalah dari perbuatan Tuhan yang diberikan, yang dimana dia berikan dukungan kepada jemaat dan merupakan bukti dukungan Allah kepada jemaat ini. Jadi saya katakan kepada para penentang ini, para musuh ini, bahwa perlawanan kalian bukan adalah dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa melawan Tuhan. Oleh karena itu takutlah kalian dan takutlah kepada Tuhan, bahwa orang yang melawan Tuhan itu debunya pun juga tidak akan diketahui. Kami akibat daripada kebencian ini yang dilakukan oleh para penentang terhadap kami, kami melihat karunia Tuhan seperti hujan turun kepada jemaat ini. Dan orang-orang ini yang kendati mereka dikatakan sebagai orang Islam, mereka tidak berpikir bahwa jemaat Ahmadiyah, bahwa akibat daripada suatu pekerjaan itu adalah kecantikan Islam, adalah dalam corak nampak di hadapan para penentang kecantikan Islam itu. Jadi para ulama yang hanya sekedar nama, bukan mencintai Islam, hanya mereka mencintai mimbar mereka, dan mereka menginginkan akan keuntungan-keuntungan pribadi mereka. Dan sebagaimana saya katakan bahwa di kalangan orang gair pun juga ada pengaruh perkataan-perkataan kita, yang mana orang-orang ini sendiri secara langsung ikut serta dalam mengikuti program kita dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja saya pergi kunjungan di negara-negara lain, dan saya pergi untuk kunjungan turni, maka dengan perantaraan amanat Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam, keagungan agama Islam dalam corak yang baru saya lihat di kalangan orang lain. Sebagaimana kita mengetahui, saya pergi ke Holland dan ke Jerman, di Jalsa Salana Jerman, saya ikut serta, di mana dengan ikut serta di situ
saya berjumpa dengan warga jemaat dan saya mendapat karunia mengatakan kepada mereka di sana, kepada orang Gair pun juga orang-orang Gair pun ikut serta dalam program kita. Di sana kesannya sangat bagus sekali di kalangan mereka. Dan Gain itu orang mereka yang datang kepada jalsah kita atas perkataan undangan temannya, ajaran jemaat sangat terkesan di dalam diri mereka. Pada umumnya, sesuai dengan tradisi, saya selalu berbicara tentang turni yang saya lakukan dan tentang kepengurusan jalsah, persiapan jalsah pun saya berbicara. Kini pun juga saya memulai dari program orang-orang Gair. Ini merupakan hujan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang gambaran-gambarannya yang saya telah lihat di dalam turni ini. Sebagaimana saya telah katakan bahwa saya ikut serta dalam jalsah Holland Belanda. Di sana setelah lama saya baru bisa ikut dalam jalsah mereka. Di sini sebelum saya berangkat ke sana, sebelum berangkat pada waktu itu surat Amir Said datang, dia mengundang saya dan mereka ingin supaya saya berjumpa juga dengan orang-orang Belanda di sana. Sebelumnya saya menolak bahwa itu tidak perlu karena saya menganggap bahwa jadi warga jemaat di sana, yakni yang terpelajar, ya di kalangan terpelajar itu tidak begitu banyak kontak rabetahnya. Namun beberapa hari kemudian saya sendiri berpikir bahwa kawasan ini di mana ada pusat kita dan di sana di mana ada jalsah diadakan, ini adalah merupakan tempat para musuh jemaat yang hari demi hari mereka terus berkenaan dengan Rasulullah SAW terus mengadakan kata-kata kotor. Dan ini merupakan kesempatan baik kalau ada beberapa politikus dan orang-orang besar dan dari perwakilan mereka ikut serta dalam acara kita. Menurut pendapat saya bahwa jemaat di sana itu kecil, oleh karena itu ada mungkin 15 atau 20 orang kita akan panggil. Namun dengan karunia Allah Subhanahu wa taala lebih dari 125 orang yang ikut serta, di mana anggota parlemen juga, kemudian wali kota, para politikus, orang-orang terpelajar, dan secara mengherankan bahwa perwakilan dari surat kabar nasional juga ikut serta. Kemudian surat-surat kabar kecil pun juga ada perwakilan di sana. Di hadapan mereka beberapa ajaran Islam yang cantik dan contoh Rasulullah SAW dan berkenaan dengan ajaran Al-Quran, karena dengan hal-hal itulah yang banyak keberatan. Jadi para politikus di sana mereka itu keberatan dengan ajaran-ajaran itu. Para wali kota dan juga anggota parlemen pun juga di sana mereka ceramah, memberikan sambutan. Kemudian sudah itu sebagaimana saya katakan bahwa ketika berkenaan dengan kecantikan ajaran Islam dan contoh Rasulullah SAW saya sampaikan kepada mereka, maka anggota parlemen dan yang sesudahnya dia berbicara dengan saya, dia berkenaan dengan ajaran Islam yang cantik itu, yang indah itu, dia sangat terpengaruh dan dia sebutkan akan hal itu. Sebagaimana saya telah katakan bahwa menurut saya jemaat Belanda dengan para politikus itu tidak ada kontak, dan disebutkan juga oleh anggota parlemen bahwa dia sendiri memberikan menganjurkan bahwa coba adakan kontak dengan anggota parlemen dan berikan kepada mereka, beritahukan tentang kecantikan ajaran Islam, kemudian sebutkan pula di surat kabar. Dan maka seperti itulah dia tanpa menyebut itu, dia katanya kalau kalian menempuh cara itu, maka para musuh Islam pun mulut mereka akan terbungkam. Dan
masyarakat pun juga akan tahu ajaran Islam yang indah itu. Coba perhatikan bagaimana sabda Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam menjadi sempurna, bahwa tugas pekerjaan Tuhan itu unik. Jadi seorang yang Kristen, yang ajaran Islam yang cantik, untuk memberitahukan kepada warga negaranya, dia memberitahukan caranya kepada kita. Jadi anggota parlemen yang berfitrat baik itu dia sudah lama menjadi anggota parlemen. Di dalam websitenya juga itu gambar saya, dan dia jelaskan tentang keikutsertaannya di situ. Dan kemudian dalam pertemuan itu pun juga disebutkan dalam gambar, dan dia mengatakan kepada saya bahwa semuanya itu saya akan supaya berkenaan dengan Islam, kesalahpahaman itu bisa hilang, dan orang-orang yang benci dan para parlemen yang orang-orang di sana, para politikus yang menyebarkan kebencian itu menjadi hilang. Kemudian surat kabar itu pun juga dengan cara yang indah tentang acara itu pun juga dia tulis. Dan yang mana ya surat kabar yang besar di situ, bahkan ada perwakilan dari 2 surat kabar besar di situ pun juga datang. Itu satu di antara mereka beberapa menit dia mengambil wawancara dengan saya, dan ketika dia bertanya, setelah selesai menanya, saya mengatakan kepadanya bahwa ada satu pertanyaan juga pertanyaan saya adalah bahwa wilayah ini di mana Nuspit, di mana pusat kami, bahwa di Holland itu dikatakan Bible, yakni ini merupakan tempat orang-orang yang mengetahui agama. Bahkan jadi tempat yang lain itu adalah daerah-daerah gereja. Jadi kedatangan Isa yang kedua kali pun mereka orang-orang itu nunggu. Dan berkenaan dengan kalian itu waktu itu sudah datang, bahkan itu sudah lewat waktu kedatangan Isa yang kedua kali. Bahkan dan Hazrat Isa itu tidak datang, yang telah datang itu kami yakini sebagai Masih Maud. Bahkan kini renungkanlah kedatangannya. yakni atas perkataan saya itu wajahnya menjadi merah, tapi dia sedikit pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menurut saya mungkin saja tentang acara kita itu dia tidak memuat, dan kalau dia akan memuat dalam surat kabarnya mungkin dia tidak akan mengemukakan keadaan yang sebenarnya. Tapi untuk selanjutnya, untuk jemaat juga, untuk saya juga, ini merupakan hal yang mengherankan. Tidak hanya sekedar berita, bahkan di bagian muka surat kabar itu sendiri dia muat itu berita. Dan di dalamnya pun juga kurang lebih 1,5 halaman itu dia buat itu, dan lewat acara jalsa dia buat perincian yang begitu, dan kemudian tentang Islam pun juga dia cerita. Surat kabar ini adalah surat kabar internasional yang di ratusan ribu mereka itu terbitkan. Begitu juga sebagaimana ada satu surat kabar nasional juga, jadi kemudian surat kabar lokal juga ada beberapa contohnya saya kemukakan. Surat kabar Holland, kemudian ada lagi satu lagi, dia terbitkan berita itu bahwa khalifah yang membawa keamanan. Kemudian sudah itu dia menulis bahwa berkenaan kembalinya Hazrat Isa, akidahnya bahwa Hazrat Isa itu wafat dan tidak akan datang, dan kedatangan Mirza Ghulam Ahmad lah merupakan kedatangan kedua kali dari Nabi Isa itu ditulis di surat kabar itu. Dan hanya saya menulis beberapa kalimat saja. Jemaat di dunia ini dengan tabliknya berkembang dalam penjelasan Ahmadiyah bahwa, dan
kadang-kadang tidak pernah menggunakan kata-kata keras dalam tablik mereka, sebab daripada tidak hanya sekedar खलीफा को इस बात का अच्छी तरह और इदराक है और इन ईमानों का ये अमल मुकम्मल तौर पर गलत है। Kemudian mereka menyebutkan juga tentang jemaat orang-orang Pakistan yang datang ke sana. फिर लिखता है खलीफा ने बताया कि इनको हॉलैंड में एक दूसरे के लिए कम होती रिस्पेक्ट। Kemudian dia menyebutkan juga tentang prosesi jalsa, proses program-program jalsah yang berjalan. Dan kemudian dia menulis bahwa dengan referensi saya, apa yang saya katakan, dia mengatakan bahwa dia sangat berterima kasih kepada orang-orang yang hadir dan mengatakan bahwa kendati bahwa namun ada kelompok Islam yang mempropagandakan Islam dengan cara yang tidak baik, namun kalian datang di sini dan pada dasarnya kita harus menegakkan keamanan dan kemuliaan. Inilah poin dia mengatakan, saya yakin bahwa kami tidak akan pernah menuntut. Jadi, namun ada kelompok Islam yang melakukan tindak kekerasan. Jadi khalifah itu memahami betul dan berita ini sebenarnya adalah salah, bahwa bertentangan dengan contoh Rasulullah SAW. Kemudian dia menulis, khalifah memberitahukan bahwa dia sangat mengkhawatirkan tidak adanya saling menghormati di Holland. Kemudian terjadi berbagai masalah karena tidak adanya saling menghormati. Itu yang tertulis di surat kabar. Kemudian surat kabar kedua adalah Kerau. Dia pun juga menulis ada kata, dan dia datang, katanya menyebutkan tentang kedatangan khalifah yang bahwa janganlah mengutuk Rasulullah SAW. Jadi dia menulis, kemudian dia menulis bahwa akidah Jemaat Ahmadiyah adalah Mirza Ghulam Ahmad adalah Masih Maud, pengikutnya menganggap itu sebagai Isa yang kedua, dan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam sendiri, Mirza Ghulam Ahmad sendiri datang sebagai Isa. Jadi seperti itulah amanat Islam dan maksud daripada kebangkitan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam juga di hadapan orang-orang itu dengan secara terbuka itu dijelaskan. Jadi inilah rincian surat kabar berita juga ada jadi inilah pekerjaan Tuhan. Satu adalah Wilder yang begitu keras dalam membenci Islam, ajaran Islam, dan terhadap Rasulullah SAW dia menulis kitabnya di mana-mana, dan di negara itu tidak hanya di negaranya, bahkan di wilayahnya pun juga, di mana dia sebagai anggota parlemen dengan perantaraan Jemaat Ahmadiyah, kecantikan Islam dan kecantikan agama Rasulullah SAW itu, ajaran Islam yang penuh dengan keamanan itu dijauhkan kesan buruk itu. Jadi namun dia sendiri di negaranya, jadi lewat website sampai ratusan ribu orang itu sampai ajaran Islam itu kepada mereka. Sebagaimana saya katakan bahwa jemaat Holland pun juga tidak sepenuhnya bisa mengcover semua itu. Tapi secara untuk bersyukur ini merupakan tugas kita. Dan jemaat Holland pun juga rabitah mereka harus tingkatkan, dan hendaknya harus meningkatkan dan memperluas kontak mereka, dan apapun kesalahpahaman yang terjadi terhadap Islam hendaknya dijauhkan, dan kebohongan Wilder dan kedengkiannya itu kita harus bukakan, harus perlihatkan kepada orang-orang. Kini pembelaan terhadap Islam dan terhadap orang-orang dengan dalil-dalil itu keserangan sepenuhnya hanya dan hanya Jemaat Ahmadiyah lah yang dapat melakukan itu.
ये कौम इस्लाम कबूल orang yang ikut dalam pesta itu, जैसा कि मैंने कहा dalam acara itu, mubalik kita yang pergi dari Norway, seorang yang duduk bersama dia bahwa acara-acara Islam ini kami ingin mendengarkan lebih banyak lagi. Khalifah Tuhan itu sangat sedikit menjelaskan. Seorang mengatakan bahwa ajaran yang kalian berikan Kristen itu sudah lama baru terpikir akan ajaran, jadi bahkan 2000 tahun baru dia terpikir akan ajarannya. Jadi mereka tahu bahwa Kristen pun juga lama mereka itu terus berkelahi di antara mereka. Kini setelah kini terjadi keamanan, baru sudah lama baru ada keamanan, namun kalian begitu cepat itu mengadakan perdamaian di antara kelompok-kelompok. Jadi padahal ajaran Islam ini 1400 tahun yang lalu sebelumnya itu sudah ada pondasinya. Walhasil gambaran Islam yang salah yang dikemukakan di hadapan orang-orang ini kini menjadi hilang dengan acara itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menciptakan akibat dampak baik lebih dari itu, dan semua orang ini masuk ke dalam di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana saya katakan bahwa warga jemaat harus lebih banyak lagi berusaha. Sesudah Inggris, sesudah Holland, sesudah itu baru Jerman yang kalian lihat dalam MTA. Di sana ada kesibukan-kesibukan yang di sana di setiap kunjungan itu ada pembukaan masjid dan kemudian peletakan batu pertama itu saya sibuk untuk itu. Di dalam kunjungan itu ada pembukaan masjid dan ada 3 peletakan batu pertama yang dilakukan. Sesudah itu setahun baru masjid bisa berdiri kalau sudah diletakkan batu pertamanya. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada jemaat untuk melaksanakan itu. Sesudah kini pada kesempatan peletakan batu pertama masjid, ada satu hal yang baik yang terjadi dalam jemaat, bahwa dalam setiap acara itu orang-orang tempatan pun juga itu, begitu juga wali kota, kemudian para politikus itu pun juga dipanggil. Sebelumnya itu tidak ada. Jadi apapun masjid yang ada, namun di Jerman sebelumnya tidak ada. Walhasil kini ada perhatian. Dan ini merupakan untuk perkenalan jemaat Ahmadiyah, untuk memberitahukan tentang kecantikan ajaran Islam, dan untuk tabligh merupakan hal yang sangat penting. Pekerjaan kita yang sejati adalah untuk mengemukakan kepada dunia ajaran Islam yang cantik. Menyerukan kepada dunia kepada arah kebenaran. Jadi dengan pembangunan masjid, bersama kemajuan pembangunan masjid, tabligh pun juga dapat kita lakukan. Dan senantiasa warga jemaat selalu saya katakan bahwa perkenalan ini jadi untuk penyebaran tabligh dan perkenaan, tanggung jawab kita pun juga tambah lebih besar. Kondisi kita, keadaan kita sesuai dengan contoh Islam perlu kita sesuaikan. Pada saat ini akibat daripada perkenalan jemaat, ada sebuah lembaga yang tambah banyak hubungan kita dengan mereka, yakni umumnya para pemuka, para pimpinan tentara di prajurit di situ. Kemudian dalam corak dibuat program tarbiyat. Di sana pun juga saya mendapat kesempatan untuk pergi di sana, bahwa di dalam masyarakat Jerman apa hendaknya peran kita untuk orang-orang itu. Begitu juga berkenaan dengan dunia, juga di pengetahuan umum juga. Kemudian tentang budaya dunia pun juga ada seminar diadakan.
begitu juga para pengurus pun juga ikut serta di situ dan juga para pemuka di sana. Dan di sana pun juga sebagaimana saya katakan bahwa dibuat program, jadi dan saya dapat karunia untuk ikut serta dalam program itu. Dalam program-program itu untuk ceramah-ceramah itu dipanggil orang ahli hukum dan berbagai kalangan juga kita panggil, dan banyak juga orang-orang yang mengetahui berbagai topik di situ kita panggil. Dan kemudian Iman Malik Sahib juga dipanggil yang memberikan ceramah di situ. Jadi kepada saya dia katakan bahwa ya, jadi saya pun juga mendapat kesempatan saya menyampaikan tentang kesetiaan kepada Islam. Itu saya sampaikan juga ceramah. Sesudah itu 10-15 menit diadakan tanya jawab juga. Di sana wali kota dan dari kalangan pemimpin Kristen juga, kemudian pemuka-pemuka aparat pemerintah juga. Kemudian dengan ceramah itu sangat berkesan dan ajaran Islam yang cantik sampai kepada mereka. Dan sekretaris Kharijiyah kita, yakni seorang mengatakan kepada saya bahwa saya sangat heran katanya dengan ini, bahwa ada jadi keadaan dunia, apa yang dihadapi dunia begitu dengan mudah dapat dipecahkan. Jadi inilah ajaran Islam yang cantik, yang kalau itu dijelaskan dengan baik maka setiap orang akan dapat memahami. Maka seorang mengatakan bahwa Khalifah Tuan pun juga menjelaskan begitu banyak permasalahan di dalam ceramahnya. Dan dengan itu orang-orang Islam, jadi di Eropa ini berbagai macam, bahwa orang-orang Islam ini menciptakan perpecahan di kalangan kita. Jadi ini yang dapat dipecahkan lewat ceramah itu. Dan setelah menjelaskan itu, katanya gambaran kami tentang Islam itu benar-benar salah sebelumnya. Jadi ada sebagian juga yang mengatakan bahwa dia menzahirkan keheranannya atas kecantikan ajaran Islam. Jadi pada zaman ini pencinta, orang yang mengimani, pencinta sejati Rasulullah SAW, inilah tugas mereka, bahwa ajaran Islam yang hakiki itu hendaknya harus kemukakan kepada dunia, dan kepada orang yang dan mulut orang yang keberatan kepada Islam itu harus dibungkam. Dan mereka mengatakan kepada teman-teman kita bahwa siapkanlah katanya ceramah itu, dan kini sedang diterjemahkan isi ceramah itu. Kemudian di dalam jalsa Jerman, mereka yang telah menjadi kebiasaan tradisi di sana di Jerman, bahwa orang-orang tamu-tamu dari Gair pun juga dipanggil. Di dalam itu pun juga ada 400-500 laki perempuan itu kumpul di sana. Dan saya dapat mengatakan di sana ajaran Islam dan kebangkitan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam tujuannya, kemudian kondisi dewasa ini, dan dunia yang melupakan dunia, yang akibatnya dunia menuju ke arah kehancuran. Berkenaan dengan itu saya sampaikan, dan saya memperingatkan juga. Itu saya mendapat topik untuk melakukan. Dan setiap orang bagaimana karakter supaya mereka dapat terhindar. Dan walhasil di MTE kalian bisa dengar secara langsung. Di dalam program ini 500 orang bukan Islam itu ikut serta di dalamnya, dan sangat baik sekali kesannya. Nah, kemudian orang-orang yang datang dari berbagai negara yang bukan Ahmadi, saya pun juga berjumpa dengan mereka. Yang paling besar delegasinya adalah dari Bulgaria.
kurang lebih 80 perempuan wanita-wanita dan ada 13 14 orang-orang Ahmadi di sana, dan mereka itu kebanyakan adalah orang Kristen, dan semua proses jalsa itu mereka sangat terkesan, dan setiap tahun dalam jumlah yang banyak. Jadi orang-orang baru datang dari berbagai tempat, datang dari Bulgaria juga, dan pada umumnya dengan melihat jalsa mereka mempunyai kesan baik, dan sebagian mereka dapat membuka hati mereka. Dari Bulgaria, jadi orang-orang yang datang itu, seorang dari mereka, seorang pemuda mengatakan bahwa Tuhan kalian mengatakan rasa takut kepada Tuhan menjadi kuat dan hendaknya bekerja demi untuk Tuhan. Oleh karena itu kami bekerja. Apa buktinya pada Tuhan? Saya itu satu sisi di Afrika, kita di negara-negara yang miskin, kita pergi ke sana tanpa membeda-bedakan bangsa dan kaum, kita berkhidmat kepada bangsa itu. Dan kita tentang itu dapat diketahui di berbagai tempat di dunia ini. Inilah bukti kami tidak mengambil apa-apa dari mereka. Iya, ada satu upaya bahwa dengan cara bagaimanapun supaya mereka itu menjadi orang yang menyembah Tuhan yang Esa. Jadi inilah upaya kita yang sehingga kami melakukan tugas itu. Di Bulgaria adalah merupakan negara di mana beberapa tahun yang lalu akibat jemaat pertabligan jemaat di sana dilarang di sana, dan dikatakan di sana bahwa jadi untuk menghabiskan fitnah dalam Islam kita lakukan seperti itu, bahwa satu Allah Ta'ala इन सब के ईमान व इकान में तरक्की दे। Pada dasarnya adalah bahwa dari negara Arab yang mereka yang memperoleh bantuan, oleh karena itu terpaksa mereka orang Ahmadi itu, karena dengan cara itu kepemimpinan mereka akan terpengaruh. Begitu juga Malta, Spain, dan Borneo, orang-orang Ahmadi yang datang dari sana, dan dapat juga berjumpa dengan orang-orang Gair Ahmadi yang datang dari berbagai negara. Dan di atas semua itu mereka semua kesan jalsa itu begitu bagus di kalangan mereka. Pada saat ini orang-orang yang baru beat, jadi setiap tahun orang-orang yang baru beat itu datang, dan di sana mereka pada beat, dan mari kita beat di aula yang besar supaya yang lain pun dapat ikut serta dengan karunia Tuhan. Pemandangan beat ini pun juga sangat menambah iman. Seorang yang lama punya kontak dengan jemaat, kurang lebih dia dari Iran, dia duduk juga di sana dan ikut serta dalam semua pertemuan itu. Dia tidak ingin beat, tetapi ketika mulai beat maka dia mengatakan bahwa ada satu kekuatan yang mendorong tangan saya. Akhirnya saya pun juga katanya menaruh tangan saya dan saya beat, dan dia mengatakan ini bukan gejolak sesaat, dan saya menjadi Ahmadi yang sejati, dan insya Allah saya akan tegak dalam janji beat saya, dan saya akan laksanakan, dan dengan gejolak itu baru terjadi dalam diri saya, katanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemajuan pada iman dan keyakinan mereka, dan berkat-berkat jalsa yang setiap orang dapat itu hendaknya itu menjadi kekal, keberkatan itu. Walhasil jalsa jemaat Jerman itu secara umum itu sangat bagus, sejauh di tengah-tengahnya itu kadang-kadang saya mendengar ceramah MTA, standar ceramah pun sangat bagus. Jadi
merupakan ceramah yang banyak membawa berkat dan kemudian menyebarkan berkat-berkat itu. Inilah jalsa untuk persiapan jalsa sepanjang tahun. Para pengurus itu terus sibuk dan kendati jalsa Jerman semua persiapannya itu kurang lebih di bawah satu atap, namun terpaksa harus mengadakan wakari amal juga, gotong royong juga. Pada saat ini orang-orang yang datang dari Pakistan sangat semangat dalam melaksanakan tugas itu. Para pengurus mengatakan bahwa yang panitia penyelenggara mengatakan bahwa 400 sukarelawan yang bekerja di situ. Mudah-mudahan Allah Subhanahu gejolak mereka itu terus bertahan seperti itu. Kini kondisi Pakistan dari sejak lama sudah lama tidak ada jalsa tapu, namun hendaknya kita bersyukur secara hakiki kepada Tuhan adalah bahwa satu adalah kita jangan lupa pada karunia Tuhan, dan demi untuk jemaat jangan meninggalkan tugas-tugas jemaat. Kesetiaan kepada khilafat dan kecintaan kepada khilafat itulah hal yang harus kalian pertahankan. Itulah mudah-mudahan hubungan ini, ikatan ini akan terus ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang persiapan saya akan sebutkan, tentang kepengurusan juga saya sebutkan. Kadang-kadang saya tidak dapat kesempatan untuk menjelaskan itu. Dari segi kepengurusan, persiapan sangat bagus sekali. Tapi sebagaimana dalam kepengurusan atau persiapan itu yang besar, itu kadang-kadang ada keluhan juga. Saya telah sebutkan juga dalam sebelum bahwa keluhan berkenaan dengan berbagai bidang itu banyak juga. Misalnya dalam bidang penerimaan tamu ini sangat penting. Kadang-kadang makanan kurang, atau dalam memberi kepengurusan memberikan makan, dan kadang-kadang mereka itu mengambil dari pasar itu. Di kalangan wanita ini terjadi karena anak-anak itu kadang-kadang timbul kepanikan. Kadang-kadang para relawan itu tidak dapat makan, khususnya di kalangan perempuan. Mereka terpaksa harus mengurus untuk diri mereka sendiri. Kalau awal hari pertama atau kalau ini terjadi di satu waktu, maka pimpinan merupakan tugas pimpinan jalsa salana supaya harus dicari penyebabnya itu. Kenapa? Mungkin dia berusaha juga untuk itu, tapi walhasil hasil yang terbaik itu baru ketahuan belakangan. Namun terasa kekurangan itu. Hendaknya para panitia penyelenggara hendaknya ingat bahwa setiap malam hendaknya pimpinan jalsa dan semua perwakilan itu harus rapat, di mana setiap bidang itu harus diperiksa, di mana kekurangan-kekurangan itu, bahwa bagaimana untuk besoknya itu akan disempurnakan. Itu langgar hana itu diperiksa, berapa banyak makanan berapa tamu yang makan, jadi apakah lebih atau ada kurang, jadi ada perhitungannya hari berikutnya. Kemudian bidang penerimaan tamu juga, bahwa daripada menyangkal hal itu, supaya pimpinan jalsa salana itu mengetahui bahwa sekian banyak orang yang makan dan para relawan dan sekian yang tidak dapat makan. Jadi kalau bagian-bagian yang lain pun juga akan, jadi hendaknya membuat rekodnya, catatan. Kemudian dengan pemeriksaan ini akan dapat diperbaiki untuk hari yang selanjutnya.
kalau meeting ini secara teratur ada, maka secara cepat itu akan bisa kita buat suasana yang lebih bagus. Begitu juga satu bidang itu adalah pemeriksaan, dan pimpinan jalsa salanah itu ada bidang para penolong-penolongnya, itu muawinnya itu mereka memeriksa apakah pekerjaan itu baik atau tidak. Kalau urusan sesaat, maka akan ada upaya untuk perbaikan. Walhasil bidang ini hendaknya perlu lebih memperbaiki lagi. Begitu juga di tempat jalsa tentang kurangnya toilet. Padahal di kompleks ini tidak terhitung WC itu, tapi tidak dibuka. Kadang-kadang anak-anak dan perempuan itu terpaksa kesulitan. Padahal untuk orang yang sakit hendaknya terpisah, hendaknya dipisahkan untuk orang yang sakit, dan di negara ini itu ada. Jadi orang yang bertugas pun juga itu jangan terlalu keras dalam hal cara-cara itu. Tugas kalian adalah untuk memberikan kemudahan kepada setiap orang. Jadi kepada panitia penyelenggara, kalau misalnya WC itu tidak dibuka, kenapa tidak memberitahukan? Kalau urusan misalnya itu penyewaan, itu hendaknya senantiasa diingat bahwa dalam penerimaan melayani para tamu itu, kekurangannya itu kita tidak bisa menyelamatkan uang. Jadi kita tidak bisa, tamu tidak dilayani, uang itu disimpan lalu kita takut. Kalau pimpinan jalsa salanah ini memperhatikan ini, maka kekurangan yang terjadi atau kesulitan yang terjadi itu tidak akan terjadi. Begitu juga ada juga laporan dari tamu-tamu luar negeri, itu dari negara-negara yang इन चीज़ों से इंतज़ामिया के जो दूसरे अच्छे काम होते हैं उनका भी असर ज़ाहिर हो जाता है। तमाम दुनिया में जलसे होते हैं, यहाँ यूके में भी इंशाअल्लाह ताला जलसा होगा, जो मरकज़ी जलसा तकरीबन कहलाता है अब। तो इसी तरह इनको भी और तमाम मुल्कों को की जो इंतज़ामिया है जलसे की, उनको भी गहराई में जाकर इन बातों को अपने सामने रखना चाहिए। ये ना समझें कि एक मुल्क में ये वाक़या हो गया और हमारे साथ नहीं है। हर जगह जहाँ जहाँ कमज़ोरियाँ कमियाँ हैं जिस शोबे में, वहाँ पूरी होनी चाहिए, ताकि जलसे के नेक असरात जो हैं वो हर जगह कायम रहें। ख़वातीन के ज़िम्मन में भी बता दूं कि उम्मी तौर पर मेन हॉल में तो खामोशी थी, लेकिन बच्चों के हॉल में यही रिपोर्ट मिलती रही, जिसका मैंने वहाँ जिक्र भी किया था कि बच्चों के शोर के बहाने औरतें खुद भी ज़्यादा बोलने लग जाती हैं, जो नहीं होना चाहिए। आइंदा से इसकी एहतियात होनी चाहिए। बहरहाल इन सब के बावजूद, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि जलसा अमूमी तौर पर बहुत अच्छा था, प्रोग्राम भी बड़े अच्छे हुए, तकरीरें भी अच्छी हुई, लोगों का जोश जज्बा भी अच्छा था। अल्लाह ताला इसकी बरकत भी हमेशा कायम रखे। सब शामिल होने वालों को उन कारकुनान का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने उनकी खातिर ड्यूटियाँ दी, वक्त दिया, मेहनत की। अल्लाह ताला उन सबको जज़ा दे, और कारकुनान और कारकुनात को भी खुदा ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उन्हें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मेहमान और खिदमत का मौका दिया। अल्लाह ताला इन सबको हमेशा और हर अहमदी को हमेशा एक दूसरे से हमदर्दी और खिदमत के जज्बे से सरशार रखे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر